Selamat pagi semuanya. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Haleluya. Amin. Ya, kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk beribadah di pagi hari ini, amin. Selamat datang bagi jemaat yang berada dari luar Bali. Ada Bapak Stefanus dan Ibu Lani ya. Selamat datang. Bagi jemaat yang baru, ada yang baru pertama kali hadir mungkin. Oh, Arwan ya, selamat datang. Enggak ya, jemaat lama ya. Pagi, Bang. Jemaat yang setia. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam ibadah minggu kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk beribadah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami bisa beribadah Tuhan melalui Zoom ini ya Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Karena itu ya Tuhan Yesus, urapilah kami, layakkan kami Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam ibadah kami ini ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap peralatan yang kami pakai, jaringan internet ya Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati ya Tuhan Yesus. Biar setiap kami Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah ini juga Tuhan untuk berkati Tuhan Yesus. Biar kami bisa merasakan hadirat-Mu turun atas kami ya Tuhan. Kuasa-Mu terus bekerja atas kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Cakrawala bersama-sama. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Whoa, 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 whoa. Pemilik kehidupan, pemilik
saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Terpujilah Engkau Tuhan selamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat segala berkat Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menyatakannya di dalam ucapan syukur kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
kepada janji-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah. Ku percaya janji-Mu ajaib Tuhan, mengalir dalam kehidupan kami. Dalam perjalanan hidup kami bersama-Mu Tuhan. Engkau besar Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Sungguh ku kagum akan Engkau, sungguh ku hormat akan Engkau Tuhan. Karena kuasa-Mu sungguh besar Tuhan, anugerah-Mu sungguh besar Bapa. Selamanya, selamanya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terpujilah Engkau ya Allah. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, menolong, memulihkan hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku berterima kasih hanya kepada-Mu Tuhan. Engkaulah Allah yang berdaulat selama-lamanya. Selama-lamanya Engkau berdaulat. Selama-lamanya Engkau ada di dalam hidupku Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menggantikan. Ku mau terus berjalan, menjalani hidupku dengan tuntunan Tuhan. Kalau Engkau tidak bersama dengan kami tidak mau melangkah Tuhan. Karena kami mau hidup kami benar di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami persembahkan pujian kami hanya kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang juga semua yang teman-teman, baik ada yang di luar Bali, selamat beribadah. Sebelum saya memperkenalkan pembicara kita pagi hari ini, jangan lupa kita minggu depan akan ada ibadah selah. Ibadah selah itu apa sih? Biasanya kita lakukan onsite.
100 menit untuk pujian penyembahan. Di situ kita berdoa minta lawatan Tuhan, jamaan Tuhan. Dan minggu depan tim PAW akan onsite, hanya kita semua akan diadakan berbasis Zoom. Jadi Bapak Ibu jemaat hadir secara Zoom, tapi semua tim PAW dan juga yang akan sharing insert firman Tuhan akan onsite juga, supaya kita sama-sama bisa menyembah, mengizinkan Tuhan melawat kita, berdoa supaya kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Baik, tanpa memperpanjang pembicara kita, salah satu orang yang saya look up, orang yang saya hormati, saya sih menyebutnya sebagai man of wisdom. Jadi orang yang penuh dengan hikmat, wisdom. Nah, Pak Cipto ini selain pertama kita harus bergantung pada Tuhan, tetapi Bapak Cipto ini orang yang banyak kali dengan hikmatnya membimbing banyak orang. Dikenal pelayanan dulu dengan pelayanan mahasiswa, suka menyediakan bus untuk antar jemput mahasiswa. Jadi tanpa memperpanjang, Pak Sucipto Kusna akan memberkati kita. Beliau dianugerahi 3 orang anak cowok-cowok semua. Silakan Pak Cipto, selamat melayani. Selamat pagi, shalom semuanya. Bisa didengar dengan baik? Shalom. Oke, hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi firman Tuhan. Kita sudah hampir 2 tahun ya, melewati pandemi, banyak mungkin kesaksian, banyak hal-hal yang kita suka atau kita nggak suka selama ini. Tapi saya percaya satu hal, Tuhan itu Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Sebentar, saya ada kesulitan sedikit. Oke. Kalau hari-hari ini kita lihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang dibesarkan di mana semuanya itu mulai serba instan. Ya, yang lebih muda, lebih parah. Mungkin kita yang sudah lebih berumur, mungkin sudah masih di tengah-tengah gitu ya. Sekarang segalanya harus cepat. Kalau zaman saya dulu kecil, kalau ada orang cari papa saya, dia lagi keluar, saya kasih tahu keluar, berarti dia harus nunggu papa saya pulang, baru saya kasih tahu ada yang telepon. Tapi sekarang nggak ada yang mikir seperti itu ya. Semuanya harus instan. Orang kalaupun kebaktian pun masih menjawab WA-WA-nya gitu ya. Karena berharap orang itu kalau dikontak harus bisa kontak balik secepatnya. Akhirnya kita kehilangan apa yang namanya kegigihan, tenacity. Kita ini hidup di dalam kehidupan yang instan. Belum lagi ditambahin dengan teologi-teologi yang semuanya seolah-olah itu begitu mudahnya. Apapun yang kita mau, tinggal kita minta dan Tuhan harus menyediakan semuanya bagi kita langsung. Tapi hari ini kita mau melihat bahwa pandemi ini sebenarnya mengajarkan kita untuk kembali, untuk hidup dengan iman yang tidak mudah menyerah. Anak-anak muda sekarang adalah anak-anak muda yang pinter, tapi biasanya kalau ada masalah, cepat untuk menyerah. Saya berharap kita menjadi generasi yang bisa berjuang melewati masa-masa yang berat. Saya percaya firman Tuhan ini tepat sekali menggambarkan keadaan kita saat ini. Markus 5 ayat 24 mengatakan, lalu pergilah Yesus dengan orang itu, yang dimaksud adalah Yairus, kepala rumah ibadah, yang pada waktu itu anaknya sakit keras. Jadi Tuhan Yesus diundang ke rumah Yairus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desaan di dekatnya. Penuh orang gitu ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Perempuan ini
sudah mengalami pendarahannya sudah lama, saudara, sudah 12 tahun. Kalau kita rasa pandemi ini sudah lama, pandemi ini belum 2 tahun padahal ya. Dan kita belajar kadang waktu itu kita berharap semuanya berlalu dengan cepat, tapi kita tidak mengerti kenapa kok sampai saat ini belum berlalu begitu. Tapi kita mau belajar dari wanita yang sudah 12 tahun ini menderita pendarahan. Kita bisa belajar beberapa hal tentang apa yang sudah dilewati oleh wanita ini. Yang pertama dikatakan di sana perempuan ini sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Semua yang ada habis, saudara. Kalau saudara lihat gambarnya, dompetnya sudah kosong. Saya bukan orang yang mengerti bahasa Greka dan lain sebagainya, tapi saya bisa pastikan kata habis itu berarti sudah nggak ada yang sisa gitu ya. Kalau bahasa Jawanya ora duit, bahasa Balinya bilangnya sing ngelas pipis gitu ya. Sudah nggak ada, pipisnya sudah habis semuanya gitu. Dihabiskan untuk berobat. Orang ini sudah nggak punya banyak harapan sebenarnya. Uangnya sudah habis, nggak ada lagi yang dia bisa harapkan untuk masa depannya. Tabib yang sudah ada, dia semuanya dia coba. Tapi nggak kunjung sembuh. Bahkan dikatakan malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Hari-hari ini kita dengar orang-orang yang masuk rumah sakit, wah mengeluarkan uang banyak. Kalau masih sembuh, ya puji Tuhan. Ada juga yang sudah uangnya habis, orangnya juga nggak kunjung sembuh. Wanita ini mencerminkan hal yang sama juga. Uangnya sudah habis, segala tabib yang dia bisa dengar, dia coba, tapi keadaannya dari hari ke hari, keadaannya semakin memburuk. Hari-hari ini kita dengar tentang pandemi, banyak yang sudah meskipun masih sehat, sudah takut, cemas, khawatir, sehingga timbul penyakit-penyakit lain yang akhirnya sebenarnya nggak sakit jadi sakit, saudara. Saya pada waktu itu sempat menemani istri saya untuk periksa dokter internis. Dokter internisnya kita lewat Zoom untuk bicara, nggak pakai periksa, nggak minta hasil periksa darah, dokternya langsung ngomong begini, karena istri saya mahnya nggak enak terus, dia langsung bilang begini, Ibu penuh dengan kecemasan. Hari-hari ini semua orang yang telepon ini, semua orang-orang yang cemas, dia bilang begitu. Saya cukup kaget, dokter ini nggak pakai tanya banyak-banyak, dia sudah menebak bahwa hari-hari ini banyak orang yang sakit yang sebenarnya tidak sakit. Oh, tapi Ibu ini yang pendarahan ini dia sungguh-sungguh sudah kehilangan sangat banyak, kesehatannya terus menurun. Dan yang paling berat ketika orang biasanya sakit, nggak punya uang, biasanya juga nggak punya teman, saudara. Itu kenyataan yang kita nggak suka, tapi itu kenyataan hidup. Orang yang uangnya banyak, temannya banyak. Orang yang nggak punya uang juga biasanya nggak punya teman. Tapi saya berdoa setiap orang yang mendengarkan pagi ini, kita pilih teman bukan karena dia kaya, kita pilih teman bukan karena dia bisa kasih keuntungan bagi kita. Kita percaya kita ditaruh di dalam satu keluarga, darah yang sama menebus kita semuanya. Tapi ibu ini kasihan, dia nggak punya teman, saudara. Dikatakan di tengah-tengah keramaian dia harus berjuang sendiri. Dikatakan orang ramai berdesak-desaan. Saudara, saya bisa bayangkan ya saudara ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus menyembuhkan, melakukan mujizat. Hari-hari ini kita juga melihat orang-orang yang sudah terkenal, para selebriti itu ya. Kalau dia lewat, nggak ada tempat, semua orang pengen deket, saudara. Semua orang pengen dekat. Saudara bisa bayangkan pada waktu itu orang berdesak-desaan, yang berdesak-desaan kemungkinan para pria yang kuat-kuat. Tapi wanita ini nggak ada yang nolong. Dia berusaha untuk terus mendekati Tuhan Yesus untuk bisa menjamahnya. Dia nggak punya teman. Saya pelajari kalau orang itu kita dapat berita, seseorang itu lagi sakit.
Wah, kita sekarang langsung balas di WA. Semoga cepat sembuh, Tuhan berkati, Tuhan jamah, dan lain sebagainya. Karena balas WA itu gratis, saudara. Tapi mau datang membelikan obat atau memberikan sesuatu, wah itu usaha yang ekstra. Hari-hari ini kita merasa kalau sudah mengatakan sesuatu di grup WA, seolah-olah kita ini sudah luar biasa, ikut mendoakan. Loh, kalau hanya berdoa di WA sih cepat, saudara, nggak sampai setengah menit, apalagi yang biasa WA-an, saudara. Itu pun, saudara perhatikan, masih banyak yang mendoakan dengan copy-paste, saudara. Itulah generasi saat ini. Menulis aja sudah nggak mau. Mendoakan, mengucapkan selamat, ikut berduka cita. Nggak ada yang nulis, hanya di copy-paste. Bahkan yang konyol kadang di bawah ada namanya orang, ikut di copy-paste, dikirimkan lagi, saudara. Itu pun saudara perhatikan, paling mendoakan di WA 1 kali. Paling banyak 2 kali, saudara. Bagaimana kalau masalahnya sudah berlanjut 1 minggu? 1 bulan, 1 tahun, 12 tahun, sudah nggak ada orang yang memperhatikan. Itulah yang dia alami. Kalau hari-hari ini kita merasa kita sendirian, masih belum, saudara. Kita masih punya keluarga besar di sini. Tapi satu hal yang kita belajar dari wanita ini, dia tidak menyerah. Dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, wanita ini bisa aja bilang begini, saudara. Aku habis uang, semua tabib udah aku coba, temen nggak punya, mati aja, paling gampang. Tapi wanita ini bukan orang yang mudah menyerah. Wanita ini mau mencoba segala yang masih bisa dia lakukan. Dia tidak mau menyerah, dia gigih, dia mau berubah, dia mau melangkah, dia tidak pesimis, dia tidak mengomel. Tapi dia tetap mau maju. Dia dengar tentang Yesus, dia bilang, ini harapanku. Aku mau, aku mau, aku mau. Setiap kita di sini, saya nggak tahu masalah kita seberapa besar. Mungkin ada yang sangat besar yang saya nggak bisa mengerti. Tapi saya mau beritahu, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Kita punya 2 pilihan, mau terus berjuang atau kita mau menyerah. Saran saya, ayo kita sama-sama berjuang. Kita tetap berharap, selama masih ada Yesus, masih ada harapan. Selama masih ada Yesus, masih ada mujizat. Selama ada Yesus, masih ada kekuatan yang disediakan bagi kita. Apa yang terjadi ketika dia berusaha untuk menjamah Yesus dan ketika dia akhirnya berhasil memegang jubahnya, wanita ini kemudian sembuh. Wanita ini kaget, dia langsung kerasa bahwa dia sembuh. Orang-orang nggak ada yang tahu. Murid-murid nggak ada yang tahu, orang-orang di sekeliling Yesus juga nggak ada yang tahu. Wanita ini tahu dan Tuhan Yesus tahu. Kemudian dikatakan Yesus tahu ada kuasa yang keluar dari dirinya, ada tenaga yang keluar, dia tanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara, kalau saudara lagi berdesak-desaan, buyaran bioskop, ada yang menyentuh baju saudara, masa saudara cari siapa yang menyentuh? Kan semua orang berdesak-desaan. Murid-muridnya bilang, Tuhan kamu lihat ini orang segini banyak. Masa kamu tanya siapa yang menjamah aku? Kenapa? Karena muridnya nggak tahu. Tapi Tuhan Yesus kemudian berhenti, dia melihat keliling. Wanita itu kemudian menjadi takut dan gemetar, tahu apa yang terjadi. Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dan memberitahukan segalanya kepada Yesus. Satu hal yang saya senang dari ayat ini, pada waktu Tuhan Yesus lewat di tempat itu, saya yakin dengan seyakin-yakinnya dia tahu ada seorang wanita yang butuh pertolongan. Dia tahu wanita ini sudah tenaganya mungkin juga sudah habis. Mungkin sudah tidak punya teman. Dia tahu. Dia tahu dan dia tetap berjalan, saudara. Tidak ada ayat yang mengatakan
tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti, menoleh dan mengatakan kepada orang-orang, tolong minggir ya, kasihan ini ada seorang wanita yang pendarahan yang perlu ditolong. Tuhan Yesus tidak katakan, dia tetap berjalan. Dia tahu tidak mudah bagi wanita ini untuk bisa menjamah jubahnya. Dia biarkan wanita ini berjuang. Sampai satu titik ketika wanita itu menjamah jubah Yesus, dia mengalami mujizat di dalam kehidupannya. Kita sih pengennya kita bisa dapat mujizat kita dengan mudah. Caranya kita. Tapi kadang-kala Tuhan biarkan kita untuk berjuang. Supaya kita bisa menghargai apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Wanita ini, kalau boleh saya katakan, mungkin dia termasuk orang yang tidak punya banyak jalan lagi. Sudah nggak punya uang, kesehatannya menurun, tidak punya teman. Dia mungkin sedih karena nggak punya jalan. Pada saat yang sama di sekeliling Yesus pastilah orang-orang yang terkenal, orang-orang yang kaya, orang-orang yang terpandang. Biasanya itu yang dekat-dekat kan begitu. Mungkin mereka punya banyak jalan. Tapi saya mau beritahu, tidak berarti karena kita punya banyak jalan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Tidak juga berarti ketika saudara merasa tidak punya jalan, saudara tidak melihat kemuliaan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan memang tutup sebagian pintu dan buka pintu yang lain. Tujuannya supaya kita berjuang dan kita mendapatkan Yesus. Saya percaya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang membuka jalan, dia juga Tuhan yang menutup jalan. Berbahagialah orang yang Tuhan turut campur, menutup sebagian jalan-jalannya, supaya dia bisa memilih jalan-jalan yang benar. Celakalah orang yang punya semua jalan, sehingga dia tidak bisa memilih jalan mana yang dia harus tempuh, dan akhirnya hidupnya hancur. Kalau hari-hari ini kita bilang, jalanku sudah nggak banyak, saya mau beritahu, Tuhan turut campur di dalam kehidupanmu. Di tengah-tengah semua perjuangan kita yang kita pikir kita sudah nggak punya jalan, Tuhan turut campur. Dia Tuhan yang membuka jalan, dia yang Tuhan yang menutup jalan. Dia yang mengarahkan kehidupan orang-orang yang benar. Semua langkah yang kita punya, Tuhan sudah atur. Fokus kembali kepada Tuhan. Fokus kembali kepada Yesus. Jangan fokus kepada masalah kita hari-hari ini. Seperti wanita ini, mari kita berjuang di tengah-tengah semua kerumunan, halangan. Kita harus berjuang untuk mendapatkan Yesus. Ayat yang terakhir dikatakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Imanmu sudah menyelamatkan engkau. Percayamu sudah menyelamatkan engkau. Saudara, dari seluruh kejadian ini, menurut saudara, apa yang didapatkan wanita ini yang paling berharga? Sebagian orang akan mengatakan kesembuhannya adalah yang paling berharga. Saya mau beritahu ada yang lebih berharga daripada sekedar kesembuhan. Mendapatkan Yesus lebih berharga daripada kesembuhan itu sendiri. Banyak orang mengalami mujizat di dalam hidupnya, tapi belum tentu dia akan tetap setia dengan Yesus. Yang lebih penting adalah mendapatkan Yesusnya. Kesembuhan, berkat, kemuliaan yang Tuhan berikan, kesempatan untuk berkembang, itu hanya bonus. Hadiah yang terbesar yang kita bisa dapatkan di dalam hidup ini adalah mendapatkan Yesus. Perempuan ini bukan hanya dapat kesembuhan, tapi dia juga dapat keselamatan. Kita melihat 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan, yang 9 tidak kembali, yang 1 kembali. Tuhan katakan bukan hanya dia sembuh, tapi dia juga diselamatkan. Pengenalan akan Tuhan itulah yang terbesar. Hari-hari ini mungkin kita berharap banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Saya mau beritahu, Tuhan masih melakukan mujizat. Tapi yang lebih besar daripada mujizat adalah kesempatan kita untuk mengenal Dia. Beberapa waktu yang lalu saya sempat diundang untuk mengisi persekutuan suami istri
Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah semua orang sudah masalahnya banyak, berat pekerjaannya, disuruh mengisi bagaimana orang harus berubah untuk menghadapi pandemi dan bisa berhasil. Saya bilang sama koordinatornya, oh kalau hanya ngasih teori gampang. Tapi yang dibutuhkan hari-hari ini bukan hanya teori, tapi orang yang sudah mempraktekkan dan berhasil mempraktekkan. Saya tanya, dari seluruh anggota, ada nggak orang yang sudah berhasil hari-hari ini di tengah-tengah pandemi? Saya dikenalkan dengan Pak Budi, namanya orang ini. Pekerjaannya sehari-hari adalah antar jemput anak sekolah. Itu aja pekerjaannya. Jadi ketika mulai diadakan lockdown, PSBB, bulan Maret atau bulan April tahun lalu, sekolah ditutup, semua jadi online. Siapa yang perlu diantar jemput? Nggak ada, saudara. Tiba-tiba bukan hanya omsetnya turun separuh atau turun 70%, omsetnya turun 100%, tidak ada yang perlu diantar jemput. Terus saya tanya, apa yang dilakukan, Pak? Saya juga udah nggak tahu. Saya harus memberi makan istri dan anak-anak. Saya juga baru kredit mobil yang harus dibayar kreditnya, sedang pekerjaannya sama sekali nggak ada. Terus apa yang Bapak lakukan? Saya tanya. Dia bilang, saya berusaha menjual rumah saya. Saya titipkan ke salah satu teman, seorang broker. Tapi teman saya bilang, nggak mau nyoba jadi broker, tak? Kamu daripada nggak ada pekerjaan, jadi broker. Dia bilang, pergumulan yang berat untuk jadi broker di saat-saat pandemi. Saya dulu punya kantor broker, ada Bu Bilian di sini. Pada waktu nggak pandemi aja jadi broker tuh nggak gampang, apalagi pada waktu pandemi. Terus saya tanya sama Bapak ini, apa tantangan yang terbesar, Pak? Dia bilang, saya ini nggak pernah jual barang-barang mahal seumur hidup. Saya ini nggak percaya diri, dia bilang begitu. Saya nggak ngerti soal surat-surat tanah dan lain sebagainya. Terus apalagi halangan? Dia bilang, halangan saya yang terbesar adalah mata saya. Mata saya ini kataraknya sudah berat, Pak. Mau lihat nama jalan aja nggak bisa. Mau lihat nomor rumah juga nggak bisa. Jadi kalau saya mau ngantar tamu, seringkali tamunya yang harus cari jalannya dan nomornya. Satu kali dia bilang, saya janjian di sebuah restoran. Restoran itu sangat besar di jalan itu. Itu pun saya kelewatan, Pak, sampai di ujung jalan. Karena saya nggak bisa lihat. Wow, saya bilang luar biasa. Ketika saya menanyai dia, kurang lebih sudah 8-9 bulan setelah masuk pandemi. Terus saya bilang, terus gimana Pak hasilnya? Dia bilang, saya bekerja sangat keras, melakukan apa yang bagian saya. Yang sulit, yang mustahil, saya serahkan sama Tuhan. Karena yang sulit itu spesialisnya Tuhan. Saya copy paste persis apa yang dia WA sama saya. Dia bilang, selama 8-9 bulan ini, saya sudah closing 8 unit. Wow, saya bilang luar biasa. Yang normal aja keadaannya, yang normal orangnya aja belum tentu bisa segitu. Bapak bisa segitu, luar biasa. Dia bilang, Tuhan itu memang luar biasa. Karena yang sulit-sulit itu spesialisnya Tuhan. Saya karena diminta Bu Lydia ngisi, saya kontak lagi orangnya. Pak, gimana kabarnya? Ini WA-nya kepada saya. Ya tetap seperti yang pernah. Memang kadang diizinkan Tuhan sepi closing. Namun puji Tuhan, Tuhan tahu, oh anakku ini butuh isi dompet buat bayar tagihan. Langsung dikirim orang terbaik untuk dilayani sampai closing. Bulan Maret lalu dalam 1 bulan diberkati 4 closingan rumah 300 jutaan. Semakin membuat saya sadar saya ini nothing. Kalau jelaskan gampang gugup, gaptek, tidak pandai medsos. Tapi karena Tuhan sesungguhnya yang marketing, saya cuma administrasi aja, Pak. God is everything. Tuhan Yesus sungguh-sungguh Allah, Abraham, Ishak, Yakub, dan saya. Amin. Saudara bisa lihat caranya dia menulis, bahasanya. Orang yang simple. Tapi orang yang mau berjuang, bekerja keras, percaya Tuhan akan menyertai dia.
Satu hal yang saya belajar di masa-masa yang terberat, kata-kata orang keadaan berat, kita juga menyerah, maka pastilah kita akan gagal. Tapi saya mau beritahu, ketika semuanya sepi, pasti ada yang ramai. 2 bulan lalu saya ke Bali, di tengah-tengah semua restoran-restoran yang sepi, saya sempat makan sama Pak Jono, Bu Lydia, restoran yang harus antri. Kita sampai pikirnya kesasar karena jalannya sudah gelap, tidak ada lampunya, kita pikir ini Google Map-nya salah. Tapi ternyata tidak salah. Tapi saya belajar, di tengah-tengah semua yang terberat, jangan pernah menyerah. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah semua yang sepi, muncul jutawan-jutawan yang baru. Semua miliarder yang baru keluar pada masa-masa krisis. Saya tahu tidak mudah, tapi saya percaya Tuhan kita jauh lebih dahsyat daripada keadaan ini. Ini kutipan yang selalu saya baca, karena ini dibuat di Afrika. Orang-orang Afrika mengatakan setiap pagi, kijang ini bangun, dia harus lari sekencang-kencangnya. Lebih kencang daripada singa, atau dia jadi santapannya. Setiap pagi, singa harus bangun dan lari sekencang-kencangnya. Kalau dia nggak bisa lari lebih kencang daripada kijangnya, maka dia akan kelaparan. Tidak peduli, saudara ini termasuk kijang atau singa, ketika matahari terbit, saudara harus lari sekencang-kencangnya. Apa arti daripada kata-kata ini? Tiap hari ini adalah perjuangan. Setiap hari adalah perjuangan. Justru di masa-masa pandemi seperti ini, banyak orang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Nonton film lebih banyak, mengeluh lebih banyak, semuanya itu tidak akan membuat kita jadi apa-apa. Justru di masa-masa seperti ini, ayo bangkit. Belajar hal-hal yang baru. Layani orang lebih banyak lagi. Layani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Berdoa lebih sungguh-sungguh. Ubah semuanya jadi lebih baik. Sebelum orang lain melihat kesempatan, saudara diberi kesempatan terlebih dahulu. Tapi hidup ini adalah perjuangan. Iman itu adalah kegigihan. Dan kita akan melihat mujizat. Saya tutup dengan cerita ini, saya pernah ceritakan sekali, tapi saya percaya sudah sekian tahun. Biasanya nggak ada yang ingat. Satu kali saya diajak pelayanan ke Lumajang, ke kota Pasirian, tempat Bu Vivi, satu kecamatan kecil. Saya pada waktu itu anak saya pulang dari Amerika, lagi studi di Amerika pulang, dia tanya, Papa mau kemana? Saya bilang pelayanan ke Lumajang, mau ikut nggak? Dia bilang, iya saya mau ikut Pak. Tapi saya mau nanti dari pelayanan bisa pulang mampir untuk jalan-jalan. Saya bilang, oke, kita atur, cari. Saya diberitahu kalau di daerah Lumajang itu ada puncak B29. Puncak ini melihat Bromo dari sisi satunya, dari sisi Lumajangnya. Jadi saya hari itu berangkat, musim kemarau, saudara. Musim kemarau kami berangkat, ketika malam sampai di Lumajang, kami tinggal di Lumajang, gerimis sepanjang malam. Saya pikir besok pagi pasti sudah selesai, karena ini kan musim kemarau. Ternyata ketika pagi kami bangun, jam 5, kami mulai jalan ke Pasirian, hujan rintik-rintik itu tidak berhenti. Rintik-rintik terus. Selesai pelayanan jam 8:30, 9, kami diajak makan oleh tuan rumah. Terus saya beritahu bahwa saya mau jalan, ditanya mau kemana Pak? Saya bilang saya mau ke puncak B29. Diberitahu, waduh ini kan hujan, tapi gimana ya? Saya bilang, tanya sama anak saya, gimana ini hujan? Dia bilang, nggak apa-apa Pak, kita coba. Kalau misalnya nggak bisa naik, ya udah kita pulang, tapi harus coba dulu. Dia bilang, oke. Akhirnya kami berangkat, dikontakkan Gojek yang akan membawa kami naik ke atas, karena untuk naik ke atas dari parkiran harus naik motor kurang lebih 12 menit. Kalau jalan mendaki terlalu lama. Dalam perjalanan ke sana, karena hujan, kami berhenti di salah satu swalayan kecil, beli jas hujan, 10 ribuan plastik, saudara. Sampai di B29, saudara lihat perjalanan penuh kabut, hujan tetap turun, rintik-rintik. Mendekati puncak, hujannya tambah sedikit deras, saudara. Tapi penuh dengan kabut.
Kami turun, saya ketemu dengan orang ojeknya yang sudah dikontak. Saya tanya, gimana Pak kalau mau naik? Dia bilang, nggak apa-apa Pak, di atas terang, dia bilang. Saya bilang, wah ini saya mau dikerjai sama tukang ojek. Ditawarin terang di atas, nanti sampai atas tetap gelap, ya turun tetap harus bayar, kan gitu saudara ya. Itu pikiran buruk kan gitu. Terus dia tanya, Bapak jadi naik? Saya bilang, iya saya mau naik, nggak apa-apa. Terus dia bilang, saya pakai batik tangan pendek seperti ini. Dia bilang, Pak, Bapak nggak bawa jaket. Saya bilang, saya nggak bawa jaket. Dia bilang, di atas sangat dingin, Pak. Maka saya dipinjemin jaketnya tukang ojek, itu saya pakai untuk foto, kenang-kenangan. Jadi tukang ojek pinjemin saya jaket, kemudian saya tambah dengan jas hujannya. Naik, digonceng ke atas, saudara. Kami bertiga, saya, anak, dan pengemudi, kami semua sama-sama naik ke atas. Di dalam perjalanan hujan tambah kerasa karena kecepatan motor, wajah ini basah terus, kacamata terus basah. Saya pikir nggak akan lihat apa-apa. Tambah lama tambah gelap, tambah basah. Saya bilang, Pak, mana mungkin di atas terang? Dia bilang, tenang aja Pak, nanti di atas juga terang. Dia bilang begitu. Akhirnya sampai mendekati ke atas, lewat 10 menit sudah. Dia bilang, nanti di belokan terakhir Pak ya, kita naik langsung terang, Pak. Dia bilang begitu. Dalam hati saya pikir, wah ini mau di-troll ya, atau di-prank mungkin ya. Akhirnya sampai di tikungan terakhir, masuk ke parkiran, saya sungguh-sungguh kaget. Kenapa? Begitu melewati awan yang terakhir, matahari bersinar terang, udaranya cerah sekali mataharinya, udaranya hangat, saudara. Kami langsung turun, wah saya langsung buka jaket pinjamannya supaya bisa foto-foto tanpa jaket pinjaman. Wah saya rasa begitu hangatnya, wah foto-foto 10 menit. Terus kita mau pulang. Waktu mau pulang, tukang ojek bilang begini, Pak jaketnya dipakai lagi Pak, jas hujannya. Loh ngapain saya bilang begitu? Loh nanti kita turun dari sini, turun dari parkiran, hujan lagi dan dingin lagi Pak. Akhirnya saya pakai jaketnya, kita naik motor. Begitu keluar dari parkiran, turun sedikit, masuk ke dalam awan, di bawahnya tetap hujan dan keadaan penuh kabut dan gelap. Saya bersyukur hari itu. Saya bilang, Tuhan terima kasih ada hujan hari ini. Saya belajar satu hal. Dalam hidup ini seringkali kita bilang, keadaan gelap, penuh badai, penuh masalah, penuh tantangan. Saran saya, seperti yang tukang ojek bilang, ayo kita naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi. Seperti wanita tadi berjuang sampai bisa pegang jubahnya Yesus. Ketika kita melewati tantangan yang terakhir, kita lihat Tuhan melakukan mujizatnya. Kehidupan ini bukan kehidupan yang mudah. Tapi satu hal yang saya bisa katakan, kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang maha dahsyat. Kita punya Tuhan yang maha hebat. Dia yang memegang kehidupan kita. Dia yang memegang masa depan kita. Mari kita cari Dia sungguh-sungguh. Jangan pernah menyerah. Ada masa depan yang baik disediakan untuk setiap saudara. Tuhan memberkati. Mari kita merespon dengan berdoa bersama-sama. Saya yakin setiap kita pasti diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Cipto. Mari Bapak Ibu kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita memohonkan anugerahnya, kasih setianya. Kita berdoa, jangan nyerah, jangan nyerah. Tetap berjuang. Karena firman Tuhan berkata, masa depan itu sungguh ada bagi orang yang takut akan Dia. Kita sama-sama berdoa ya, kita bersama-sama. Tuhan terima kasih. Kirala pakarata she makaralato sha. Pakana nakaralato shikarolo pakaralata shende. Pekaralata shikikorolo pakaralata shedera. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan yang barusan kami mendengarnya. Terima kasih untuk Pak Cipto Kusno yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh keluarganya. Tuhan terima kasih. Pagi hari ini biar setiap kami tak satu pun menyerah di tengah jalan. Walaupun kelihatannya tidak ada akses,
Tuhan, kami mungkin resourcesnya sangat tidak ada, tidak lagi punya sumber daya. Tetapi kami mendatangi Allah yang hidup, yang kami sembah dalam Kristus Yesus. Kami mau terus Tuhan, tidak mau menyerah selama diberi nafas kehidupan. Kami mau berjuang. Justru dalam masa-masa kesulitan inilah Tuhan, akan muncul dan mutiara-mutiara kehidupan. Berdoa memberkati jemaat-Mu yang masa hari-hari ini mengalami kesulitan. Berdoa Tuhan, tak satu pun menyerah di tengah jalan. Terus berjuang seperti iman perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Asal ku jamah jubahnya, asal ku jamah jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Kami berdoa pada pagi hari ini, supaya iman kami, harapan kami bangkit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Mari bersama-sama di tempat kita masing-masing, kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mari bersama-sama kita saling menyemangati satu dengan satu, tidak menyerah. Asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalau dalam bahasa Bali dituliskan, asal idewek mangusut wisane idane, pasti idewek seger. Dalam bahasa sehari-hari, asal tiang mangusut wisane idane, pasti idewek atau pasti tiang seger. Itu yang kita perlukan hari-hari ini, saudara. Jadi mari kita terus berjuang dan berjuang, karena Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk setiap kita. Dan mari kita bersama-sama, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Pemazmur berkata, inilah penghiburan di dalam perjuangan kita, bahwa janji Tuhan menghidupkan setiap kita. Tuhan, kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Dan kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan. Setiap kami mengalami Engkau, setiap mengalami perjumpaan dengan Engkau. Ada kekuatan baru dalam kehidupan kami. Untuk kami berlari kepada panggilan surgawi itu. Kami sungguh bersyukur, janji-Mu, iya dan amin. Engkau menyediakan yang terbaik bagi setiap kami. Dan kami terima dengan iman. Terjadi kesembuhan dalam diri kami masing-masing. Jadi breakthrough demi breakthrough dalam kehidupan kami, baik kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, pekerjaan, apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Engkau pembuat keajaiban, Engkau seorang diri pembuat keajaiban. Dan lebih daripada itu semua, kami bersyukur karena Engkau membawa kami untuk lebih mengenal Engkau, mengenal Engkau. Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Cuman yang dikasih Tuhan, mari arahkan hati kita. Pandang saja kepada Yesus, pandang saja kepada Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya doa berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berkata, Amin.